Baik. Nah, sekarang happiness gitu ya. Baik, karena menyinggung happiness, happiness ini adalah topik yang sangat penting di psikologi, terutama di positif psikologi. Nah, saya kenalkan sedikit ya, Septi ya. Positif psikologi itu ada pendirinya. Jadi ada di dunia ini, ada Martin Seligman, Bapak positif psikologi, Mihaly Csikszentmihalyi, ini adalah Bapak Flow yang belum lama meninggal juga. Kemudian ada Ediner yang meninggal, David Copperrider, Barbara Fredrickson itu ibu positive emotion. Kemudian Sonia Lomborski itu yang happiness tadi. Jadi Ediner dan Sonia Lomborski itu yang fokus pada happiness di dunia, sedangkan Martin Seligman nanti beliau mengembangkan namanya authentic happiness dan beyond authentic happiness. Gitu. Jadi beliau ini yang mengembangkan. Nanti apa di Indonesia seperti apa? Kita harus melakukan apa kepada diri kita, lingkungan kita, dan kepada siapa yang dekat dengan kita, gitu ya. Nah, positive psychology ini sudah ada di berbagai belahan dunia, di internasional juga ada, kemudian di region di Eropa sudah ada, di beberapa negara Eropa juga, di negara-negara Eropa juga ada, di Asia juga ada. Mereka sudah ada conference-nya juga di Turki, di Dubai, India, gitu. Nah, di UEA dan di India itu ada Kementerian Happiness, gitu. Jadi menteri kita tuh pernah dikirim ke UEA di Dubai waktu itu untuk mengikuti konferensinya ini. Tapi balik-balik kok nggak ada program untuk happiness gitu ya. Nah ini kalau kita lihat sebetulnya bendera Indonesia ini sudah ketika di World Congress Positive Psychology sudah terpasang gitu. Karena World Congress kemarin yang terakhir itu yang hadir ada 11 orang, kami himpun itu ada 11 orang, karena biasanya beberapa kali ikut itu cuma 1 atau 2 orang gitu. Jadi saya suka sendirian gitu. Nah kemarin rame-rame. Jadi ini kalau kita lihat, nah ini saya sangat concern sekali begini. Bapak Ibu, ini ada waktu itu di pembukaan ya, di pembukaan disampaikan begini. Di negara Kolombia, itu dimulai dengan orang-orang yang concern terhadap happiness, yang mendrive pemerintah akhirnya membuat program happiness di negaranya, di Kolombia. Itu ada satu peneliti, dia melakukan penelitian besar sekali, yang saya waktu itu beruntung, ketika dia presentasi penelitiannya, saya satu ruangan dengan dia. Yang saya mempresentasikan penelitian saya tadi itu yang saya sampaikan. Saya malu sebetulnya. Karena rasanya penelitian saya lumayan ya, itu mixed method, ambil seluruh data di Indonesia gitu ya, samplingnya gitu. Tapi dibandingkan penelitiannya dia itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu tantangan juga buat kita gitu, yang di Indonesia gitu ya. Nah, saya juga beruntung ketika OECD ini yang banyak melakukan, dia menjadi konsultan banyak tentang well-being, happiness di negara-negara gitu ya. Nah, dia harus dari ukuran itu jadi policy. Nah, di Indonesia itu kan ngukur-ngukur aja. Policy-nya belum ada kan. Yang banyak bergerak tuh ya kayak ILH, movement-movement ini, kita-kita ini yang banyak bergerak seperti itu gitu. Nah, kalau di UEA, kebetulan saya punya akses waktu itu ke Abu Dhabi, ke Judicial Department, Kementerian Yudisial. Saya masuk ke sana, saya lihat mereka tuh ada unit happiness di pemerintahannya, yang memikirkan happiness masyarakat yang berhubungan dengan yudisial dan di pegawainya. Nah, ini ada Customer Happiness Center. Nah, saya tanya juga survei pada karyawan yang bekerja di perusahaan besar ya. Saya tanya, gimana pengukuran happiness di tempat kantormu? Dia bilang begini, di kami itu setiap tahun ada diukur happiness-nya, termasuk engagement-nya. Kalau di kami engagement-nya rendah atau happiness-nya rendah, itu CEO-nya diganti. Jadi sudah jadi concern bersama gitu. Nah, ini mari kita mulai dengan diri kita gitu ya. Mungkin ini dengan banyaknya nanti berkembang, pemerintah akan concern karena yang akan menjadi policy begitu. Nah, ini kalau di Indonesia kita punya buku-buku, ada 4 buku sebetulnya. Bapak Ibu kalau ingin ada buku-buku positive psychology yang terkait dengan happiness, well-being dan lain sebagainya, kita ada library-nya. Yang e-book-nya gratis sebetulnya. Kita bisa download di sana. Baik. Nah, jadi tujuan psikologi positif apa? Sama dengan ILH. ILH tadi kan berdaya, berguna, bahagia. Itu sebenarnya authentic happiness tuh. Karena apa? Karena tujuannya adalah kebahagiaan, ya. Jadi mempunyai kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bermakna, dan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik berarti apa? Hubungan kita, relasi kita baik. Kita punya materi yang cukup, begitu ya. Kalau perlu malah prestasi, begitu. Kehidupan yang menyenangkan, kita berbagi dong emosi positif, gitu ya. Jadi karena kita bisa menularkan, emosi itu kan bisa menular ya. Kalau yang kita ajak omong antusias, kita dengerinya juga antusias gitu ya. Positive vibe-nya bisa masuk gitu.
Kalau yang sedih-sedih kita kan juga ikut sedih gitu. Jadi kita perlu membangun emosi positif itu untuk kita menularkan pada orang lain. Kemudian kita bermakna, tadi berguna tadi ya. Bermakna itu bukan pada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Jadi sebetulnya tujuan ini adalah dunia dan akhirat. Karena sebaik-baiknya orang kan adalah bermanfaat pada orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya dunia akhirat. Itu memang tujuan dari positive psychology. Jadi good life tadi yang saya ceritakan, tapi kita perlu mengembangkan strength kita. Kekuatan kita apa? Karena tiap orang tuh kekuatannya beda-beda. Ya, nanti juga ketika happiness, nanti itu salah satu cara juga untuk kita mencapai happiness. Nanti di slide-slide terakhir. Begitu. Nah, kenapa kok strength itu perlu, Bapak Ibu sekalian? Kehidupan kita ini biasanya saya pakai untuk ngetes diri kita, gitu ya. Coba dibuat achievement-nya itu apa yang pernah kita capai. Achievement itu nggak harus besar-besar kan, tapi kita tulis aja gitu. Terus problem yang pernah terjadi, tadi ada cerita yang dari Pak Toto tadi, pernah mengalami problem gitu ya, tapi sudah bisa dilewati, nah itu ditulis 3 tahun terakhir itu apa saja. Nah kemudian strength kita apa? Kekuatan yang kita miliki apa? Sayangnya di Indonesia itu pola asuhnya banyak defisit mindset. Defisit mindset itu apa? Jadi melihat, oh anak saya kekurangannya apa ya, terus perlu dikembangkan apa anak kekurangan saya itu, gitu ya. Terus ada memperbaiki masalah, fokus di memperbaiki masalah, gitu. Sehingga kita melupakan kekuatan anak itu, gitu ya. Terus juga, jadi apa yang salah dengan orang itu ya, dia itu harusnya begini, begitu. Fokusnya ke situ, sehingga lupa manusia itu kan ada kekuatan yang lain, gitu. Nah, kita perlu strength mindset. Mengapa? Mari kita tulis strength kita di sini. Apa sih kekuatan kita? Boleh karakter positif, boleh skill, boleh knowledge kita. Nah, weakness adalah kelemahan kita. Biasanya orang Indonesia, kalau saya coba tes gitu ya, apa sih kekuatan yang dimiliki gitu kalau seminar, workshop, atau saya ngajar gitu. Itu biasanya lebih cepat ngomong kekurangannya daripada kekuatannya, responnya gitu ya. Jadi kita lebih mengenal kekurangan kita. Nah, tidak apa-apa ditulis saja begitu. Nah, nanti saya minta untuk dihubungkan. Untuk mencapai prestasi itu didukung oleh apa? Kekuatan yang mana? Nah, itu kan bisa dihubungkan kan? Kekuatan yang mana gitu. Bisa kan? Oh, prestasi saya didukung oleh kekuatan yang A, B, C gitu. Nah, prestasi saya dihubungkan dengan kelemahan yang mana? Dihubungkan bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Ya kan, kelemahan kita tidak mendukung prestasi kita. Oke, sekarang problem. Problem kita bisa terlewati, itu didukung oleh kekuatan kita yang mana? Karakter positif kita yang mana, skill kita yang mana, gitu ya. Ternyata bisa dihubungkan. Tapi ternyata problem kita itu tidak didukung oleh weakness kita ketika selesai. Jadi bukan berarti weakness ini diabaikan ya Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas sekalian, tetapi kita antisipasi saja. Tapi fokus kita mengembangkan kekuatan kita. Soalnya apa? Kalau kita mengembangkan kekuatan kita melakukannya itu nanti effortless, gitu ya, nggak terlalu berat, karena itu kekuatan kita dan kita senang. Nah ini diri kita gitu. Daripada kita pakai weakness kita, misalnya saya weakness saya itu kan ketelitian. Kalau saya fokus pada ketelitian saya, kekurangan saya, itu saya paling sedang-sedang aja, gitu. Dan saya effortnya luar biasa di situ. Gitu. Tapi kalau itu kekuatan saya, nah itu kan saya senang melakukan dan saya effortnya nggak terlalu besar, gitu. Apalagi kalau saya pakai kekuatan besar, pasti dampaknya akan lebih besar. Begitu. Jadi kita akan rubah mindsetnya menjadi strength mindset, bukan deficit mindset. Jadi apa sih? Mari kita cari kekuatan kita. Nah, kalau di positive psychology itu bisa cari tadi, tapi kita bisa tanya juga orang-orang terdekat kita. Jangan tanya kelemahan dan kekurangan kita ya, kita sudah tahu kan, cukup diantisipasi aja kelemahannya, tapi kekuatan kita apa? Coba tanya aja di sekitar kita, sahabat kita, pasangan kita, atau orang-orang di dekat kita. Karakter positif aku apa? Tanya aja. Kalau ternyata 5 orang itu mengatakan, oh kita misalnya, kita tuh orang yang optimis. Oh berarti optimis gitu. Jadi kalau dikasih masukan, oh ini yang paling dominan apa ya? Muncul seperti itu. Nah itu bisa untuk membangun kita, untuk membangun happiness nantinya. Begitu. Baik. Nah ini menjadi fokus kita. Nah kemudian target positive psychology tadinya authentic happiness kan, tahun 2000 itu, yaitu positif emosi, tadi kan emosi positif gitu, engagement, keterlibatan. Jadi misalnya keterlibatan itu begini, ketika saya di kerjaan ya saya terlibat di pekerjaan, kalau saya di rumah ya saya terlibat di rumah, ketika saya dengan diri saya ya saya terlibat dengan diri saya, gitu. Kemudian meaning, kebermaknaan, tadi ya seperti di akhir berguna tadi ya, itu kan meaning ya. Meaning itu ada purpose in life dan ada membagi bermanfaat pada orang lain. Nah,
Awalnya authentic happiness tahun 2000, kemudian lebih dikembangkan lagi karena kepuasan hidup itu kadang-kadang ketika diukur itu ngukurnya di terakhir-terakhir aja, tidak secara keseluruhan. Kadang-kadang yang dulu zaman dia 10 tahun yang lalu itu sudah nggak diingat gitu, yang diingat yang terakhir-terakhir. Sehingga ini lebih dikembangkan lagi karena tujuannya untuk tadi mencapai authentic happiness. Ini kalau di positive psychology ini karakter positif kita ada 24 ini, gitu ya, ada 24 ini. Ini kita bisa kembangkan dan kita bisa melakukan sesuatu dengan karakter positif kita. Nah, targetnya adalah namanya flourishing. Flourishing saya ambil salah satu karena konsepnya ada 4. Ini salah satu ambil dari tokoh positive psychology, Seligman, PERMA, berarti membangun positive emotion, engagement, relationship, menjadi fokus, relationship, kemudian meaning dan accomplishment. Accomplishment itu mengembangkan diri terus. Seperti Bapak Ibu hadir di sini, itu kan bagian mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri kan tidak harus dari sisi edukasi, pendidikan formal, tapi dari siapa saja. Kita dapat inspirasi, dari Bapak Becak misalnya. Oh ya, itu menginspirasi saya untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kan accomplishment juga. Nah, ini Bapak Ibu sekarang dikembangkan yang namanya flourishing. Flourishing itu authentic happiness beyond gitu ya. Jadi letaknya di mental health spectrum di mana flourishing? Itu di kesehatan mental tertinggi. Jadi kesehatan mental tertinggi itu namanya flourishing. Itulah tujuan positive psychology yang dikembangkan dari authentic happiness tadi. Nah, dari tadi kita ngomong emosi. Tuhan kan menciptakan emosi negatif dan positif gitu ya. Kenapa sih Tuhan itu kok menciptakannya emosi negatif dan positif? Mau positif aja gitu. Karena ternyata ada fungsinya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu menciptakan emosi itu ada fungsinya masing-masing. Kalau nggak punya emosi gimana? Jadi ada seorang lawyer dulu waktu itu tahun 2000-an itu operasi kepotong amigdalanya. Amigdala itu pusat emosi yang gedenya sekenari gitu yang ada di otak kita di kepala bagian belakang. Itu ketika operasi sempat kepotong. Sehingga emosinya nggak ada. Gitu. Jadi kita bersyukur yang punya emosi ya. Yang orang kepotong itu emosinya dia tidak bisa merasakan. Padahal dia lawyer yang sukses sekali. Jadi istrinya marah dia diem aja karena dia nggak ada perasaan. Jadi dia diem aja. Terus pegawainya sedih ya dia diem aja karena dia emosinya tuh kepotong. Amigdalanya itu kepotong. Jadi akhirnya malah dia bangkrut, istrinya minta pisah, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita yang punya emosi negatif dan positif, itu kita bersyukur. Tinggal nanti menempatkannya ada di mana. Begitu ya. Baik, jadi emosi itu, jadi sebetulnya tidak ada energi positif itu sebenarnya tidak ada sebetulnya. Kan kita sering ya ngomong energi positif. Mungkin vibe positif mungkin masih bisa ya. Energi positif itu tidak sebenarnya, karena energi itu netral. Cuman ada yang tinggi, ada yang rendah energi itu. Nah, energi itu kalau dibarengin emosi positif, kalau energinya tinggi, itu menjadi muncullah excited, antusias, happy gitu ya. Itu energinya tinggi, emosinya positif gitu. Nah, kalau emosi positif, energinya rendah, emosi positif itu yang rileks, kalem itu. Nah, kalau emosi negatif, energinya tinggi itu yang kalau kita marah gitu ya, mengalami tekanan gitu. Nah, hidup kita tuh kadang-kadang kita nggak bisa lepas, tapi kan kita bisa atur gitu kan. Kita diberikan kewenangan untuk mengatur diri kita kan oleh Tuhan kan. Otak kita, mind kita. Mind kita itu kan kecerdasan dan kesadaran. Ya, itu terdiri dari dua itu yang diekspresikan dengan adanya emosi, adanya berpikir, adanya imajinasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah kelelahan, gitu ya, aduh aku udah lemes, nggak bisa mikir, energiku habis, itu berarti emosi negatif yang energinya rendah. Jadi misalnya fatigue sudah kelelahan, burnout istilahnya kan, sering burnout gitu ya, dengar-dengar kata-kata burnout. Nah, sekarang kita harus main di mana kita sadari. Kita ada emosi negatif, emosi positif. Nah, tadi saya ngomong ada fungsinya. Ya, memang ada fungsinya. Begitu ya. Nah, kalau sering menggunakan ini, berarti kita sering menggunakan force. Kalau kita menggunakan ini, kita menggunakan power. Gitu. Mari kita menggunakan power kita. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat emosi. Emosi itu fungsinya energizer. Sehingga kenapa itu penting sekali gitu ya. Emosi sebagai pembangkit dan mobilisasi energi. Itu salah satu fungsi utamanya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat, kalau kita marah gitu ya, kalau kita marah
itu menggerakkan kita untuk menyerang. Ya kan kemarahan menyerang secara verbal maupun menyerang secara fisik. Kan kita lihat contoh-contoh banyak ya akhir-akhir ini. Takut menggerakkan untuk menghindar atau lari. Takut terhadap COVID menggerakkan kita untuk menghindar. Takut kepada ular, takut pada anjing gila. Itu menggerakkan kita untuk menghindar lari. Cemas mengurangi energi positif kita karena kortisol yang keluar. Jadi energi kita jadi habis begitu. Nah, kalau senang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu dengan semangat kan. Kalau cinta menggerakkan kita untuk mendekat. Ingat-ingat aja kalau waktu kita jatuh cinta Bapak Ibu sekalian. Kan kita pengennya dekat-dekat terus ya, pengen ketemu. Terus kalau mandi inget dia, makan inget dia gitu ya, di kamar sendirian inget dia gitu. Karena kita ingin dekat. Bayangin kalau kita cinta dengan kerjaan kita cinta dengan orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Cinta itu kan ada unconditional love gitu ya. Bukan cinta bersyarat gitu ya. Itu kan kita bisa bangun begitu. Nah, emosi ini begitu penting dalam manusia, dalam diri manusia. Tapi ada memang fungsinya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mereject semua emosi negatif karena memang emosi negatif itu ada. Cuman penempatannya ada di mana. Jadi fungsi emosi negatif Bapak Ibu itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang perlu survive segera. Contohnya COVID. Nah, itu Ibu Bapak kita perlu takut untuk menghindar kan, supaya kita tidak terkena. Juga ketika kita ketemu ular atau ketemu harimau misalnya, itu kita perlu emosi takut untuk lari. Gak mungkin kita bilang, ih bagus ya kulitnya harimau gitu ya, atau macan itu kulitnya bagus, ular kayaknya dibuat untuk tas bagus. Gak mungkin kita pakai emosi senang kan, kita nggak bisa survive gitu. Jadi emosi negatif itu diperlukan hanya untuk hal-hal yang terkait untuk kita survive. Gitu. Untuk kita survive. Nah, itu kita perlu. Misalnya kemarin ada yang begal ya, kemarin itu. Ada yang begal. Nah, kalau dia senang, nggak mungkin dia menyerang kan. Yang kena begal itu kan dia bisa membunuh 2 orang kalau nggak salah ya. Itu kan dia marah gitu. Karena untuk menyelamatkan diri, dia pakai emosi negatif. Bukan dia bilang, ya ini kasihkan aja gitu ya. Barangnya dia kan tidak begitu, tidak pakai emosi positif. Karena dia untuk survive. Begitu. Cuman Bapak Ibu sekalian, emosi negatif, berita nggak bagusnya, itu kekuatannya 3 kali lipat daripada emosi positif. Contohnya, kalau kita sakit hati, kita marah, gitu, kita benci, gitu ya, itu bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa bertahun-tahun, mungkin bisa seumur hidup kita. Tapi kalau emosi positif, misalnya Ibu pergi ke pantai mana begitu ya, atau traveling ke kota mana, ke negara mana, paling sebulan. Setelah itu hilang gitu. Nah, oleh karena itu perlu membangun banyak emosi positif. Nah, lalu emosi positif itu gimana? Kalau emosi negatif itu menyempitkan perhatian kita, atensi kita. Benar nggak? Kalau ada ular, perhatian kita hanya ular aja kan? Nggak bisa mikir yang lain ya. Karena menyempitkan perhatian kita, atensi kita. Nah, kalau ini kita bawa terus, kita kan nggak bisa mikir yang lain. Oleh karena itu perlu kita letakkan gitu pada porsinya. Jadi kalau kita ketakutan, kita benci, kita sebel, kan kita didominasi pada di situ fokus kita gitu. Karena itu menyempitkan perhatian kita. Nah, bedanya dengan emosi positif itu melebarkan atensi kita, perhatian kita. Kalau kita senang, kita kan bisa mikir macam-macam kan? Oh, kita mau melakukan ini, melakukan itu begitu. Karena emosi positif itu punya fungsi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan personal growth dan development. Kalau kita mau berdaya, kita mau berguna, kita mau bahagia, kita berbagi dengan orang lain, berarti banyak-banyak membangun emosi positif. Karena untuk kita bisa punya personal growth dan kita bisa develop diri kita. Itu banyak membangun emosi positif. Tapi ternyata emosi positif itu tidak datang dengan sendirinya, kita perlu bangun. Begitu, nanti kita ada tipsnya ya. Baik, jadi emosi positif itu dari konsepnya Frederickson. Kalau kita bangun emosi positif, kita kembangkan, kita bangun dengan terus-menerus, itu personal growth kita menjadi muncul, dan kita lebih emosi positif, kita jauh lebih meningkat lagi. Begitu. Jadi misalnya kita punya hobi ngelukis, gitu. Kita lukis di kanvas. Oke, kita kembangkan, kita bangun lagi. Oh, saya melukisnya di apa gitu ya. Misalnya di kain baju, kita buat baju, kita buat apa. Emosi kita positifnya lebih meningkat lagi gitu. Jadi kita perlu mengembangkan emosi positif ini. Jadi perlu ditambah lagi porsinya gitu. Nah,
kehidupan itu, saya senang quotes ini gitu ya. Ini sering saya pakai dan saya share juga di LH waktu itu. Kehidupan itu 10%. Tapi reaksi kita dengan apa yang terjadi itu sebetulnya 90% dalam kehidupan kita. Jadi yang penting itu adalah reaksi kita terhadap stimulus yang terjadi pada diri kita. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Reaksi kita itu yang lebih penting, bukan kejadiannya. Karena kejadian yang sama, reaksi orang bisa berbeda-beda kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan gitu ya. Jadi misalnya di dalam penjara yang sama, tapi bukan kejadiannya, tapi reaksi terhadap kejadian itu yang membedakan. Sama-sama di situasi yang sama, yang satu fokus pada lihat gambar yang indah, yang satu adalah jerujinya gitu. Yang satu oke, bisa melihat ini. Tentu kepuasannya, tentu emosinya berbeda. Padahal itu menyumbang kepada kebahagiaan. Begitu kan? Jadi menyumbang kepada kebahagiaan.